sekolah kita tercinta, ada pemimpin yang bijaksana, mengelola sumber daya untuk masa depan yang cerah. Pemimpin yang penuh cinta, mengayomi dan membina, dengan hati yang tulus ikhlas, membawa sekolah menuju sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini kita kegiatannya adalah ingin ada sharing untuk diskusi terkait beberapa hal berkaitan dengan mata pelajaran kita, matematika gitu ya. Nah, saya pertama kita ingin mendiskusikan tentang ini mungkin terkait potensi anak-anak kita di kelas, Bapak Ibu ya. Di kelas kita potensi mereka terkait matematika menurut Bapak Ibu bagaimana gitu ya? Apakah mungkin bagus-bagus di kelas atau bagaimana gitu ya? Di Pak Akbar mungkin apa kan? Di kelasnya gimana? Kalau kelas yang saya ajar, peserta didiknya ya potensi banyak. Cuman kita membutuhkan suatu wadah lah untuk anak-anak nih. Biar matematika ini ditampung lah. Gitu. Ada ya Pak, banyak. Nah, banyak pemain banyak. Di kelas lu aja juga gitu. Ya sama sih, untuk anak yang berpotensi saya juga cukup lumayan ya, tapi memang bimbingan khusus mungkin yang lebih biar anak juga semakin berkembang juga. Dari Bapak mungkin Pak? Di yang saya ngajar, saya kebetulan kan baru ya, jadi ya belum kenal banget, tapi alhamdulillah selama ngajar kan langsung sering nanya-nanya anak-anak, kemudian ini dari ulangan dia ngerjain ini ya hampir sama ya, jadi ada aja beberapa anak yang bagus dan perlu dikasih motivasi ya, jadi kasih semangat untuk pengembangan mereka. Ya, intinya ada banyak lah Di kelas yang saya ajar juga gitu ya. Saya melihat banyaklah anak-anak yang punya potensi di matematika gitu ya. Dan saya juga melihat di sekolah kita gitu ya. Kalau secara general di sekolah kita wadah-wadah potensi anak itu banyak. Sampai ekskul itu ada 20-an gitu ya. Tapi dari 20-an ekskul itu yang mewadahi potensi akademik kayaknya nggak ada gitu ya. Mewadahi potensi itu semua di non akademik gitu ya. Nah, saya mau usul nih ke sekolah dulu ya, sekolah untuk kita bisa mewadahi potensi anak di bidang akademik itu. Ya, pendapat Bapak Ibu gimana terkait usul saya dulu ya? Jadi saya ingin ada suatu kumpulan atau semacam komunitas untuk anak-anak, di mana kita menggali potensi mereka khususnya di bidang matematika. Gitu ya. Ada pendapat dari Bapak Ibu atau setuju nggak kira-kira atau gimana gitu? Kalau saya sih sangat setuju ya, karena ini juga bisa meningkatkan prestasi sekolah kita juga. Selain anak-anak tertampung, inspirasinya mereka, aspirasi mereka juga sebagai wadah untuk meningkatkan prestasi kita, anak-anak juga. Saya juga setuju aja sih, ya itu tadi banyak anak yang berprestasi, kadang juga anak itu bingung untuk mengikuti lomba, kadang gimana tuh biar bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Mungkin dengan adanya wadah untuk anak-anak biar bisa mereka lebih gampang menerima informasi, mungkin salah satu tentang lomba juga seperti itu, bisa meningkatkan anak juga. Kalau menurut saya sih sebenarnya setuju gitu ya, cuma saya pengalaman pribadi di nggak setuju ya. Jadi sudah berapa kali mengadakan semacam tadi klub matematika ya, atau semacam ekskul matematika sudah berapa kali, tapi anak-anaknya kalau dibuat kayak klub tadi nggak resmi mau kayak mau buat lomba, anak-anak lebih senang ke tadi yang ini ekskul permainan non akademik gitu. Jadi sudah berapa kali ini nama-namanya sudah ada, tapi pas kita mau pelatihan anaknya yang ngumpul 1-2 deh, yang lainnya pas mau ikut ini basket itu nih gini, jadi susah jalan. Nah, jadi berapa kali kita ngadakan itu, tapi ketika misalnya pas buat lomba anaknya sudah ditunjuk, diseleksi, kita latih lomba, mereka semangat mau ngumpul gitu. Tapi yang tadi pengalaman buat klubnya, buat kayak ekskulnya
berapa kali kita ini adakan pas sudah ditentukan harinya dan jamnya, yang pun susah nih. Mereka lebih senang yang permainan ya tadi ekskul itu ya itu pengalaman di sana ya di MDS itu. Tapi terserah kalau sini, mudah-mudahan anak sini barangkali beda ya. Berarti kalau di sana sistem pesertanya ditunjuk berarti ya di sekolah ya, teman-teman? Kalau mau lomba diseleksi dulu. Jadi yang gurunya tahu ngajar misalnya di kelas mana yang potensinya bagus, berapa anak, terus kita panggil, terus beberapa ini semua kelas yang bagus-bagus kumpulin, diseleksi, dites. Terus setelah dites yang lebih bagus lagi, kemudian ada sekian anak, kemudian ditanya satu persatu, kamu siap nggak untuk lomba? Kalau siap, serius, dilatih. Nah kalau sudah bilang serius, anaknya baru latihan lebih serius. Tapi kalau kayak tadi hanya sekedar ekskul, klub, kita berapa kali mengadakan, harinya sudah tentukan, jamnya ini, akhirnya ini hilang pesertanya. Iya. Baik deh, mungkin itu jadi tantangan juga ya kalau Iya. seandainya kita buat komunitas di sekolah. Ada pendapat mungkin dari Bu Ayu, Pak Akbar, gimana supaya tidak terjadi seperti yang disampaikan Pak Aris ini? Pak Akbar. Ya mungkin ya kita harus membuat wadah yang resmi gitu Pak Dodi. Supaya anak-anak tuh terikat dengan ekskul yang ada gitu. Tapi kalau udah ada wadah yang resmi, ekskul yang resminya kayak MacLab kita resmikan, ya anak-anak mau nggak mau kan ada pengurusannya tuh. Jadi ada pengurusannya, ada jadwalnya juga sudah pasti. Mereka tidak akan kabur kemana-mana. Jadi akan tetap terus orientasinya ikut dengan MacLab. Jadi emang kalau saya sendiri mungkin ya bayangan saya gitu ya, MacLab itu nanti bukan penunjukan gitu ya. Jadi bukan penunjukan. Jadi kita dari awal, dari mulai mau dibentuk itu kita sudah melibatkan murid gitu ya. Murid itu jadi dimana program-program juga nanti jangan kita menentukan di program itu, tapi mengajak murid gitu ya. Karena pengennya ada apa nih di program semacam komunitas ini gitu ya. Karena Bapak, saya yakin gitu ya, di paling tidak minimal satu orang di kelas itu ada yang punya potensi yang suka dengan matematika gitu ya, yang suka matematika. Nah, paling tidak orang-orang itu yang dilibatkan dulu gitu ya. Jadi sehingga nanti program-program itu yang sesuatu yang senang oleh mereka gitu ya. Misalkan dalam salah satunya dalam pembahasan soal itu gitu ya, ada pembuatan matematika apa gitu ya, atau kunjungan wisata matematika mungkin gitu ya. Jadi macam program-programnya mungkin kita share dengan anak-anak. Bayangan saya ke depan jadi dari baik ke depan. Ya sebenarnya sih tujuannya sih kalau misalnya diadakan wadah yang apa namanya wadah yang resmi seperti itu, jadi biar anak juga punya, kalau misalnya punya ide apa namanya dari dia bisa diikuti kemana lagi, akan belajar Berikutnya mungkin terakhir ya Pak, ya. Mungkin kan kalau seandainya ini komunitas ini berjalan gitu ya, nanti butuh tenaga juga gitu ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu bersedia nggak untuk jadi salah satu, misalkan seandainya seperti suatu atau gitu sebagai pembina gitu ya, di pendamping anak-anak muda di komunitas ini. Kira-kira bersedia nggak? Kalau dengan simulasi kita anak-anak bosan nggak ya sementara ini? Tentunya pasti gitu ya. Kita juga, saya berusaha juga untuk mencari pelatih dari luar gitu ya, dari luar. Seandainya nanti kan kita juga sebagai Buat cadangan atau buat guru, kita kan pastinya paling tidak ingin juga memberikan sesuatu gitu ke anak-anak yang punya potensi khususnya mata pelajaran kita gitu ya. Dari Pak Akbar mungkin, Bu Ayu, seandainya nanti Pak Anies kita bantuannya mungkin kesediaannya berkenan kan. Gimana Bu Ayu? ya insya Allah kalau misalkan memang diperlukan bantuannya ya sama-sama saling kerjasama lah ya. Pak juga ya, Pak Insya Allah ya. Yang utama sih memang yang muda-muda dulu. Jadi kalau saya pribadi terus terang saya sudah merasakan apa capek nih. Jadi kalau tulis ngajar beda waktu dulu. Jadi sekarang apa habis ngajar dia berasa ini fisik sudah lemah. Tapi kalau misalnya
dibutuhkan kalau misalnya sudah ini ya coba siap bantu. Tapi utamanya sih saya berharap ya yang muda-muda. Jadi kayak di FS sendiri, saya kan dari awal waktu saya awal ya menolak yang muda-muda, terus kita udah ini gantian ini. Tapi kalau sewaktu ini kita kerjasama juga deh, tim semua. Terima kasih, mungkin itu aja diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Bapak Ibu kita bisa menjalankan komunitas kita di sekolah dan komunitas matematika. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf atas keberkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Nah, alhamdulillah Bapak bisa berkumpul sama kalian nih. Kalian sebagai perwakilan kelas di sini, Bapak ingin nanya beberapa hal ke kalian, boleh ya? Boleh nggak? Boleh, Pak. Kalian kan Bapak lihat nilai-nilainya juga baik. Ya, Bapak tanya wali kelas juga kalian nilai-nilainya bagus juga, gitu ya. Bapak ingin nanya kepada kalian, tentunya kalian suka belajar kan ya? Pak. Suka ya? Ya. Hal apa yang membuat kalian senang belajar? Pak, saya sangat menyukai materi aljabar, Pak, karena materinya sangat mudah dan sangat saya senangi, Pak. Saya Pak, kalau dari saya, yaitu dari cara mengajar gurunya. Yang dimaksud dari cara mengajar gurunya tuh dari beliau menyampaikan pembelajaran tersebut tuh bagaimana, cara mengajarnya kayak gimana, dapat dipahami kah atau bagaimana? Saya suka belajar kalau misalkan ada sesuatu yang menantang, misalnya kalau ada lomba gitu. Saya sedang belajar ketika saya menemukan soal yang sulit dan bisa memecahkannya. Saya lebih merasa tertantang untuk memecahkan soalnya yang lebih dalam. Oke, nak, Bapak nanya yang kedua ya. Jawab ya. Iya, Oke. Pak. Bapak punya pertanyaan gini. Tentunya kan sering belajar kalian ya. Cara kalian belajar kayak gimana sih? Ya. Siapa yang mau jawab nih? Saya Pak, Oke. saya lebih suka belajar kalau ada temennya Pak, karena kalau ada temen itu jadi kayak bisa diskusi saling sharing gitu loh Pak antar materi. Saya Pak, kalau cara belajar saya tuh sambil dengerin lagu Pak, soalnya kayak lebih santai gitu sama lebih asik lah dengan lagu. Pak. Ya Pak, saya biasanya suka belajar sambil bernyanyi di kamar Pak. Nyanyi apa biasanya? Nyanyi 1 bulan. 1 bulan. Coba nyanyi. Saya Pak, kalau buat saya, cara belajar saya itu tanya jawab. Misalnya ada satu atau beberapa orang ngebantu saya, dia tuh ngasih soal ke saya dan saya ngejawab. Oke, nak, baik Bapak nanya hal yang ketiga ya. Nah, Bapak melihat kan kalian juga punya potensi terutama dalam matematika nih ya. Gimana coba kalian ngembangin potensi kalian khususnya dalam hal matematika? Saya Pak, dengan cara mengikuti kompetisi atau lomba-lomba Pak. Saya Pak, dengan menambah hafalan rumus-rumus matematika Pak. Oke. Saya Pak, kalau saya dalam mengikuti kegiatan belajar di luar sekolah seperti les. Punya kelompok belajar juga di luar? Enggak sih sebenarnya. Oke. Saya Pak, saya dengan latihan soal Pak. Latihan soal ya. Punya kumpulan soal dari rumah? Enggak Pak, biasanya dari online Pak. Online ya. Oke. Pak, karena pelajaran matematika itu saya mudah memahami pelajaran tersebut, Pak. Oke, berat. Saya, Pak, karena matematika lebih unik pelajarannya dan lebih menantang untuk dipelajari. Saya Pak, saya terinspirasi dari film Clash of Champions, makanya jadi saya tertarik di matematika. Oke. Saya Pak, karena saya suka berhitung. Oke. Oke, anak, nih seandainya sekolah nih ya, sekolah itu mengizinkan kita buat suatu komunitas, misalkan Bapak akan buat komunitas matematika nih untuk belajar kalian sebagai wadah buat menggali potensi kita gitu ya, membuat hal-hal menantang di sana, mempersiapkan kalian lomba-lomba. Kalian mau ikut nggak di sana komunitasnya? Mau. Memanfaatkan setiap peluang, guru dan staf bersatu padu menciptakan lingkungan yang maju.
Pemimpin yang penuh cinta, mengayomi dan membina, dengan hati yang tulus ikhlas, membawa sekolah menuju sukses. Menuju sukses. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan. Dengan semangat dan dedikasi, kita wujudkan impian. Pemimpin yang penuh cinta, mengayomi dan membina, dengan hati yang tulus ikhlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mem ya, meminta waktunya sebentar nih, mau diskusi terkait beberapa hal nih ya. Jadi ini Mem, kan saya melihat selama saya di sekolah ini banyak sekali eskul ya Mem ya di sekolah ini, tapi saya cenderung melihatnya eskul-eskul yang ada di sini itu non akademis semua Mem gitu ya, cenderung ke sana. Nah, sementara kemarin saya diskusi beserta anak-anak gitu ya, terkait mereka juga banyak yang senang matematika ternyata gitu ya. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal yang terkait itu ya. Pertama, selama ini mungkin bagaimana mewadahi gitu potensi akademik siswa gitu ya. Terus mereka juga jiwa kepemimpinannya bisa tumbuh gitu ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menantang buat mereka seperti apa menurut Mem gitu ya. Iya. Baik Pak Dodi, kami juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebenarnya SMP Negeri 171 memang benar seperti apa yang disampaikan Pak Dodi, sudah mencanangkan atau menjalankan ekskul lebih kurang 22 ekskul beberapa tahun terakhir ini, tetapi memang hampir semuanya mengacu kepada prestasi non-akademik. Memang dalam setiap tahun menjadi pertanyaan atau menjadi tantangan buat kita, kenapa sih yang akademik ini jarang sekali muncul prestasinya. Saya sudah di sini lebih kurang udah 13-14 tahun, saya belum pernah menemukan atau mendapatkan anak-anak kita yang juara di bidang akademik seperti Olimpiade Desain dan seterusnya. Memang itu menjadi interest kita, bagaimana kita mewadahi ini sehingga ini benar-benar terprogram. Karena memang di yang ekskul itu lebih banyak memang untuk non akademik dan prestasinya di 171 juga udah kelihatan. Sempat ada memang kami berbicara dengan tim bagaimana ini dibuat satu wadah khusus yang memang ada kepanitiaannya, ada timnya yang menangani secara khusus bidang akademik. Tapi udah sekian tahun juga itu memang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada timnya, ada panitianya Pak Dodi. Dari tahun zaman Pak Tarjono, dari tahun 2017 kalau nggak salah. Kami udah mencoba dalam 2-3 tahun terakhir ini dengan membuat suatu ekskul seperti English Club. Tapi peminatnya juga tidak banyak. Biasa pertama-tama ada lumayan banyak, entah kegiatannya yang masih monoton. Jadi anak-anak kan pinginnya itu bukan seperti belajar di kelas lagi. Jadi sebagaimana kegiatan itu menyenangkan, tetapi memang diarahkan untuk mendapatkan prestasi akademik. Nah, seperti kita misalnya OSN, kan itu kan yang dilombakan ada IPA, matematika dan IPS. Kita juga udah mencoba membentuk KIR di school. Tapi kenyataannya KIR juga ini mati suri juga, dalam arti peminatnya sudah sedikit dan pelatihnya tidak ada. Baru tahun ini ketemu pelatihnya, jadi kita belum tahu perkembangan seperti apa. Jadi memang kami sangat ingin ada yang bisa mewadahi ini karena memang kami sangat antusias sebenarnya. Bahkan kami ada rencana mau studi banding ke sekolah-sekolah yang udah mendapatkan prestasi ini. Karena kami sangat juga penasaran, kenapa sih anak-anak kita ini kok belum ada satupun dari sekian kami mengajar di sini begitu Pak. Baik, terima kasih Mem ya. Jadi
saya tangkap itu tadi di sekolah ya sudah ada lah wadah-wadah tertentu gitu ya, walaupun belum untuk semua gitu ya. Contohnya tadi ada English Club, kemudian ada KIR gitu ya, walaupun mereka juga belum banyak melihatkan menampilkan prestasi-prestasi gitu ya. Nah berikutnya memang seandainya nih saya tertarik untuk hasil diskusi saya dengan anak-anak gitu ya, mereka juga pengen adanya sebuah wadah gitu ya, wadah untuk mereka mengembangkan potensi akademik khususnya di matematika memang gitu ya. Dan saya ada rencana untuk membuat suatu komunitas matematika gitu ya. Nah kira-kira sekolah, hubungan sekolah seperti apa kira-kira? Ya kami sangat mendukung sekali Pak Dodi. Ini juga sempat terpikirkan apakah membuat klinik matematika, dan ketika Pak Dodi mengusulkan ini kami sangat mendukung ya, dengan kalau bisa dicari pelatihnya. Justru itu kami berharap dari sini mungkin akan tumbuh ada anak-anak yang mungkin walaupun kita nggak juara, tapi paling tidak kan kita beranggapan selama ini matematika itu pelajaran yang menyeramkan, yang menakutkan. Setidak-tidaknya minat anak-anak, oh setelah ada ini matematika tidak seperti yang kita bayangkan, sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Kami sangat mendukung sekali apa yang Pak Dodi butuhkan, entah ada dukungan dana pun masih bisa dipertimbangkan begitu Pak. Baik Mem, alhamdulillah nih kalau seperti yang disampaikan Mem, insya Allah kalau sekolah mendukung, saya merasa termotivasi Mem untuk bisa menjalankan ini dengan baik Justru gitu kami ya. berterima kasih kepada Dodi. Jadi mudah-mudahan saya bisa merancang program dengan sebaik-baiknya. Tentunya saya juga akan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain dan anak-anak Mem untuk merancang program-program itu. Jadi ya, saya berharap nantinya tidak seperti yang disampaikan Mem tadi, ada tapi mati suri gitu ya. Iya, mudah-mudahan nggak begitu. Jadi terus berkembang dan memang terlihat anak-anak itu semakin termotivasi, berminat, dan anggapan selama ini matematika sebagai pelajaran yang menakutkan itu bisa terhapus dalam benak anak-anak. Baik, itu aja Mem untuk hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengganggu waktunya Bapak ya Pak ya. Ya silahkan Pak Dodi ingin ya. menyampaikan suatu pendapat terkait dan ada beberapa hal yang ingin ditanyakan Pak. Saya diminta untuk membuat semacam program ya, program perubahan yang berdampak positif pada murid Pak ya. Iya. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya juga ke beberapa hal terkait keberadaan di sekolah ini Pak ya. Yang pertama, kan saya melihat semenjak saya di sini banyak esko yang di sini Pak ya, esko sampai 20-an gitu ya. 22 tepatnya, 23 ya. Nah, dari itu saya melihat belum ada wadahnya gitu ya, wadah untuk melihat mewadahi potensi-potensi akademik siswa. Betul ya. Takutnya pandangan saya salah, itu mungkin menurut Bapak seperti itu atau gimana Pak ya? Kalau menurut saya sih dari 22 eskul itu memang 23 ya, itu yang berhubungan untuk peningkatan akademik itu sepertinya memang belum ada ya, karena semuanya mengacu kepada prestasi non akademik ya, dari olahraga, jadi kebanyakan itu. Olahraga seni gitu Pak ya? Iya, olahraga dan seni ya. Keterampilan atau kepemimpinan murid gitu ya. Ya, jadi berangkat dari sini Pak, kemarin sempat diskusi juga sama anak terkait, dan saya melihat potensi-potensi juga yang ada di kelas gitu ya. Terutama saya karena mengajar matematika, banyak yang saya lihat memiliki potensi akademik. Nah kalau terbatas pembinaan di kelas kayaknya kurang memungkinkan gitu ya. Jadi karena waktu, jadi saya ingin mengusulkan atau menyampaikan pendapat saya gimana kalau di sekolah ini dibangun gitu ya, dibangun sebuah komunitas yang mewadahi potensi akademik murid itu gitu Pak. Itu contohnya nanti berupa apa? Ya semacam kegiatan di luar KBM, kita yang mungkin semacam kumpulan murid yang membahas terkait matematika gitu ya. Iya. Mulai nanti arahnya ke olimpiade atau ke pembelajaran di kelas, tapi sifatnya di luar KBM. Oh gitu, termasuk nanti OSN kali ya? Betul. Ya, saya sangat setuju sekali ya apabila ini program ini dilaksanakan, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk peningkatan kompetensi anak-anak itu masih tergolong dari olahraga, kemudian seni dan beberapa keterampilan.
Jadi silahkan seandainya nanti mau diadakan yang berhubungan untuk peningkatan kualitas akademiknya, silahkan. Nanti bentuknya seperti apa, nanti silahkan dibuat ya, mungkin berupa program atau proposal kegiatan atau apa gitu. Jadi perlu ya nanti kita mungkin saya akan membuat proposal gitu Pak ya, untuk bisa diajukan nantinya kegiatannya seperti apa. Itu mungkin juga saya nanti akan melibatkan langsung murid untuk membuat proposal itu, jadi kegiatan boleh sekalian untuk belajar gitu ya. Nah selanjutnya Pak, izin menanyakan, mungkin seandainya ini kita buat, kalau ada kebijakan atau dukungan dari sekolah seperti apa Pak? Ya, untuk dukungan dari sekolah yang pertama pasti mendapat support ya dari kepala sekolah. Cuma untuk yang berhubungan dengan biaya, karena sudah akhir tahun anggaran, jadi yang berhubungan dengan biaya itu sepertinya tidak bisa, karena harus dianggarkan 1 tahun sebelumnya. Mungkin nanti bisa dianggarkan di tahun 2025, itu pun melalui perubahan yang biasanya itu untuk perubahan anggaran itu di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu ada perubahan baru, nanti akan dianggarkan apa perlunya itu, apa narasumber atau yang lainnya, silahkan aja. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang disampaikan Bapak. Jadi alhamdulillah saya menangkap ada dukungan dari Bapak ya Pak ya. Iya, saya sangat mendukung. Ini mudah-mudahan nanti saya juga akan konsultasi dengan wakil kesiswaan dan kurikulum untuk membicarakan ini Pak. Ya, mudah-mudahan programnya bisa berjalan lancar dan memiliki dampak positif bagi peserta didik ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan. Dengan semangat dan dedikasi, kita wujudkan impian. Pemimpin yang penuh cinta, mengayomi dan membina. Dengan hati yang tulus ikhlas, membawa sekolah menuju sukses. Menuju sukses. Mari kita bersama-sama membangun sekolah yang jaya dengan pemimpin yang bijaksana. Kita raih masa depan gemilang.